WFA, WFO gitu kan. Nggak peduli mereka soal, aduh, anak saya lagi nggak ada yang jaga nih segala macam, nggak bisa kerja, nggak bisa, kita nggak bisa bilang gitu. Kita ya memang ya harus kelar kerjaan gitu. Tiba-tiba ketika pandemik terjadi itu, waduh, indeksnya kacau dan market rame, justru orang banyak yang ngambil posisi gitu, aktivitas trading justru jadi besar. Udah bisa beradaptasi dengan keadaan, dan dari sisi audit kita juga udah kayak udah mulai pulih lagi. Ya, salam saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues, dan saat ini kita membahas tentang kok berat amat sih pekerjaan saat ini. Jadi setelah COVID ini, setelah libur yang sangat mengasihkan dan tantangan yang ke depan ini memang bukan hal yang lebih mudah lagi. Pekerjaan di tempat pekerjaan itu sangat berat sekali. Dan ini kita akan membahas tentang topik ini. Dan saat ini saya bersama-sama dengan 3 narasumber. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini Indra. Halo Indra. Halo Pak. Indra ini bekerja di perusahaan auditor ya? Ya, auditor Pak. Auditor. Nah, ini dari Ida. Halo Ida. Ida ini di sekuritas ya, salah satu sekuritas di Jakarta. Nah, ini saudara Marson. Salam Marson. Ya, salam Pak. Marson ini di salah satu bank swasta dan bidang apa, Son? Lebih ke bisnis ya, working capital. Oh, bisnis ya, oke. Nah, mereka ini dalam dunia kerja sehari-hari mereka ngalami, dan memang saat ini sepertinya perusahaan-perusahaan itu kan mau buat percepatan nih, karena 2 tahun 3 tahun kan stuck, bukan hanya stuck, mungkin drop, ada yang drop juga. Nah, ini bagaimana untuk menebus 2-3 tahun, dan memang harus dibuat percepatan yang luar biasa. Dan tentunya ini kan memberatkan para pekerja di bawahnya ini. Ya harus cepat. Gaji ya belum naik gitu loh istilahnya. Ya memang ini situasi yang tidak mudah. Dan bagaimana dari pengalaman saudara dan bagaimana cara saudara menyikapi tekanan pekerjaan. Mungkin dari Indra dulu, silakan Indra. Ya, mungkin kalau dari saya kan kerja sebagai auditor ya. Auditor itu kan jasa keuangan lah. Mungkin saya cerita di awal dulu waktu 2020. Itu kan kejadian kan di Maret ya. Maret itu padahal lagi istilahnya lagi masa sibuk-sibuknya nih. Iya, laporannya. Iya, laporan kan kebetulan kalau saya kan di kantor saya tuh deadline tuh ada di bulan Februari sama bulan April ya. Ya, kemarin itu pas kejadian itu habis selesai deadline Februari. Nah, kita masih ada deadline April tuh. Kita dipaksa suruh kerja di rumah. Bagaimana kata kita menyesuaikan diri nih dengan istilahnya kan ya deadline harus tetap jalan kan. Sedangkan situasi kerja kita berubah 180 derajat. Dia kerja di rumah 3 bulan ya? Iya. Dan ya tapi untung sih waktu itu masih ada relaksasi dari OJK, dari kantor pajak tuh mereka kasih istilahnya dispensasi lah. Nah, untuk saat ini kita udah mulai bangkit lagi istilahnya di 2022 inilah kita udah mulai istilahnya udah bisa beradaptasi dengan keadaan, dan dari sisi audit kita juga udah kayak udah mulai pulih lagi. Yang kita benar-benar berasa hancur dan berat itu ya pas akhir-akhir 2020, kemudian setengah tahun 2021 tuh kita yang merasakan berat sekali tuh. Oh, yang bulan Juni Juli sih. Iya, itu kan kemarin sempat ada Delta juga kan itu. Itu juga ya bikin kita mesti kerja di rumah lagi kan. Iya, betul. Nah, kalau kerja kayak saya ini berat kalau misalkan mesti WFH. Ya kita kan masih based on dokumen kan. Namanya audit kan kita mesti meriksa dokumennya. Benar apa enggak ini transaksinya nih. Ketemu orang lagi mesti ketemu orang. Dan
meeting pun juga ada beberapa klien yang mereka nggak mau meeting online gitu loh, karena apa ya, rasanya meeting online dengan meeting onsite itu kan berbeda ya. Iya, Maksudnya betul. kita mungkin bisa membaca pikiran orang, ini orang beneran jujur apa enggak nih, itu kan mesti lihat dari lirikan matanya. Iya, Itu kan iya. mesti lebih mantap kalau kita face to face. Nah, makanya ya pandemi ini tuh benar-benar merubah kita dalam bekerja ya, dan tekanannya juga mau dibilang lebih besar daripada tekanan kita sebelum pandemi gitu. Kerjaan kita Pada saat pandemi tekanan lebih besar ya, Ah, lebih berat ya. karena kita harus menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada. Karena kan sekarang kan serba tidak pasti kan. Tidak pastinya tuh bukan dalam hitungan hari, bukan dalam hitungan bulan, tapi bisa dalam hitungan jam, Oke. ya kan? Makanya ya kita mesti ini sih, untuk saat-saat ini dengan tekanan yang besar ini harus mudah beradaptasi kan. Jadi yang menurut Indra yang paling berat sebenarnya karena nggak bisa diprediksi. Iya, Jadi bisa. harus cepat bisa beradaptasi Ah, dengan perubahan yang ada ini. iya. Makanya kalau untuk kayak pekerjaan gitu, kalau bisa ya misalkan audit nih, ya kalau bisa dikerjain secepat-cepat mungkin supaya tidak ada, misalkan nanti ada gangguan apa lagi lah. Kalau bisa bekerja secepat mungkin untuk saat ini. Jadi perubahan yang Indra alami, kalau misalnya ada kesempatan saat ini kerjakan, jangan Iya, tidak ya, jangan ditunda. jangan tunda. Karena ke depan itu nggak pasti. Masih ada nggak waktu nanti buat mengerjakan? Tentu ada kan. Tiba-tiba ada apa? Lockdown lagi. Lockdown lagi, PSBB lagi, PKM lagi, kan udah beda lagi situasinya. Kita nggak bisa ke klien, kita mesti kerja dari rumah. Makanya kesempatan yang ada harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kita harus menyelesaikan juga secepat mungkin gitu loh. Nggak bisa yang nanti dulu lah. Itu sih untuk saat ini yang saya rasakan dalam dunia kerja saat ini. Gitu ya. Iya. Jadi memang karena nggak bisa diprediksi, jadi harus kerjakan secepat-cepatnya Iya. supaya objektif dapat data-data yang memang aktual ya. Iya. Memang ini. Takut kalau nggak bisa diprediksi dengan Iya. tepat ya. Iya. Jadi. Nah, dari Ida sendiri sekuritas ini tantangannya apa? Mungkin coba refleksi lagi ya, seperti Indra tadi. Kalau ketika awal-awal pandemi memang mungkin sekuritas itu tidak terlalu terdampak sampai marketnya itu down. Memang indeks itu kan bervariasi ya, fluktuatif gitu kan. Tiba-tiba ketika pandemik terjadi itu, waduh indeksnya kacau dan market rame, justru orang banyak yang ngambil posisi gitu. Aktivitas trading justru jadi besar. Jadi di dalam dunia sekuritas sendiri ada benefit di dalam ketidakpastian. Jadi tergantung dari tipikal investor. Kalau majority investor itu adalah para trader, maka kesempatan ini jadi peluang buat para trader ini mendulang keuntungan. Jadi mereka dengan market yang fluktuatif itu justru mereka banyak yang dapat menghasilkan cuan lah istilahnya gitu kan Pandi. Jadi ketika pandemi itu dengan kondisi market yang fluktuatif, kemudian ditambah dengan ada isu apa, kemudian pandeminya berkembang seperti apa, nah itu kadang-kadang mempengaruhi juga kan. Belum ketika WHO mengumumkan sesuatu, nah itu juga berdampak terhadap market. Nah tantangan apa yang dihadapi di sekuritas sendiri? Kalau di sekuritas ada eksternal dan internal ya. Nah, kalau secara eksternal, kalau dilihat kita mengevaluasi, sebagian besar itu banyak karyawan atau investor yang tiba-tiba jadi investor pemula karena aktivitas mereka banyak di rumah, ya kan? Banyak di rumah. Kemudian gimana nih mengisi waktu, atau mungkin bisnis mereka ada yang mau tidak mau harus freeze gitu kan? Mereka beralih gimana caranya mendapatkan penghasilan. Ada yang mencoba mulai dengan trading. Nah, jadi pada saat masa-masa awal-awal pandemi itu juga kita melihat banyak aktivitas user-user baru. Gitu. Jadi user-user yang aktif. Nah, kalau dari isu internal sendiri, artinya secara teknis perusahaan harus mempersiapkan infrastruktur. Karena kan untuk WFH itu di mana semua sistem tergantung di pusat. Ketika harus kerja dari rumah, artinya kan tim itu harus mempersiapkan bagaimana memungkinkan mengenable karyawan untuk bisa bekerja dari rumah dengan produktivitas yang sama, melayani customer, kemudian juga melakukan operasional day to day secara jarak jauh,
tapi secure. Oke. Itu yang jadi challenge-nya. Jadi ketika awal-awal pandemi itu, ya ini yang terus diupayakan. Bagaimana caranya produktivitas tidak terganggu, dan yang terpenting adalah misalnya call center. Selama ini kan telepon cuma langsung ke kantor pusat gitu kan, Iya. atau ke kantor cabang. Tapi ketika staff ini mau tidak mau misalnya 50% harus WFH, mereka harus di rumah, atau enggak karyawan yang beresiko tinggi, naik kendaraan umum, naik KRL. Nah itu kan yang diprioritaskan untuk bekerja dari rumah. Dan katakanlah mayoritas itu adalah melayani menerima telepon. Bagaimana mereka tetap bisa menerima telepon? Nah, secara infrastrukturnya harus segera disiapkan. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi challenge. Nah, kemudian eksternal itu isu-isu yang kalau kita amati ketika awal-awal pandemi sampai pertengahan itu, security itu sangat rentan. Jadi banyak sekali terjadi hacker-hacker itu menyerang banyak lembaga-lembaga keuangan. Mulai dari perbankan, kemudian ada beberapa sekuritas pun juga terancam gitu dengan keisengan para hacker yang mencoba mengambil kesempatan. Mereka ambil data ya, ambil data atau ambil? Ada yang mungkin banyak yang kenanya ransomware seperti itu. Jadi mereka kan istilahnya menyelipkan virus lah gitu kan, kemudian menyerang sistem, dikunci, kemudian mereka meminta sejumlah uang. Dan biasanya gitu. Mereka mintanya dalam bentuk Bitcoin. Iya. Jadi isu keamanan cukup penting. Nah, kalau setelah pandemi ini, sekarang mungkin orientasinya harus bagaimana bisa melayani customer yang terbaik ya, memberikan service. Karena kan startup juga banyak bermunculan. Iya. Kemudian customer juga sudah semakin bijak, iya, ada yang pintar juga, tapi ada yang juga mungkin menganggap dirinya adalah raja gitu kan. Apapun saya harus di-serve dengan baik gitu. Dan ada isu-isu kecil, sekarang mereka dengan mudahnya melapor gitu kan. Saya nggak suka seperti ini gitu kan, kemudian menuntut. Jadi challenge-nya juga bagaimana kita secara perusahaan bisa memberikan servis yang baik di kacamata customer. Kemudian apa sih yang menjadi kebutuhan customer sekarang kalau kita mau memenangkan persaingan di era pasca pandemi seperti ini. Jadi ini berarti sekuritas waktu pandemik ini betul-betul mengalami dinamika yang sangat cepat sekali perubahannya. Sangat cepat. Itu. Sangat cepat. Kalau tadi kan bagaimana menyelesaikan pekerjaan ya, data-data, mengelola data-data. Kalau ini mungkin 3 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin 1 bulan sudah harus switch baru lagi nih. Lebih ke arah kapasitas sih kalau awal-awal itu. Karena kan tiba-tiba user itu bertambah, terutama sekuritas yang udah mulai online gitu ya Pak. Yeah. Jadi kan prediksi terhadap isu growth dari capacity untuk melayani user online itu biasanya kan trennya terukur gitu kan. Yeah. Tapi ketika masa pandemi itu tiba, user itu tiba-tiba berkali lipat dan kita juga cukup, wah ini dari mana gitu datangnya gitu kan. Pembukaan rekening yang baru. Padahal dari sisi kegiatan aktivitas offline sudah tidak ada. Jadi majority semua bergerak secara online. Semua bergantung kepada sosial media. Saya nggak bisa membayangkan ya. Ini betul-betul sangat cepat sekali ya dinamikanya itu ya. Jadi dari sentralisasi online di pusat sekarang harus mengalami desentralisasi. Jadi artinya berapa orang yang kerja di rumah bisa jadi kayak pusat-pusat kecil gitu lah. Sebenarnya masih terpusat. Ya. Tapi mereka bisa melayani seakan-akan mereka ada di pusat. Oh. Jadi sebenarnya pusat juga tapi ya sistemnya yang dibuat dikit ya, perubahan dikit ya. Jadi bukan desentralisasi berarti ya, bukannya. Seperti virtual office gitulah. Jadi kan work from home itu virtual office ya. Boleh dikatakan seperti itu. Ya. Terus dengan berarti bagi sekuritas itu pandemik itu sebenarnya bukan satu kerugian ya. Ini kesempatan untuk berkembang lebih jauh lagi. Betul. Kerugian sih kita tidak melihat di sisi income berkurang misalnya kan. Iya. Tapi memang di sekuritas sendiri sangat dinamis ya Pak. Karena aktivitas dari para investor itu majority kalau usernya itu adalah para trader, ya mereka mengikuti perkembangan isu-isu global, kemudian perkembangan ekonomi dunia, baik makro maupun mikro.
Tapi Ida sendiri nggak alami bagaimana dengan dinamikanya sangat tinggi sekali seperti itu. Ada nggak tekanan-tekanan yang sangat berat gitu loh? Kalau awal-awal memang berat sekali karena kan kebetulan saya bertanggung jawab di IT kan. Oke. Gitu. Jadi waktu kita lihat, waduh ini kapasitas harus ditambah gitu kan. Sedangkan pengadaan infrastruktur sendiri nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat, betul. Itu cukup stres secara tim gitu kan. Tiap hari kita harus monitoring ketat bagaimana usage dari kapasitas semua infrastruktur yang ada. Ya. Terus belum lagi mengalami perubahan perilaku. Betul. Perilaku customer ini kan ini juga harus disesuaikan lagi ini. Ya. Jadi kayak segala sesuatu misalnya yang mau nggak mau kan semua digiring secara online. Mulai dari pembukaan rekening, tadinya juga bisa datang ke kantor untuk tanda tangan di atas formulir. Sekarang semua harus secara online. Kemudian feedback atau sesuatu yang kita butuh komunikasi interaksi dengan nasabah itu sebenarnya sudah mengandalkan teknologi. Jadi ini ada hal yang menarik ini kelihatannya dari dua narasumber ini. Kalau tadi Indra sebagai auditor kan memang pelanggannya yang di perusahaan ya, perusahaan sehingga bisa lebih semua data jadi memang dipelajari. Memang akhirnya yang harus dirubah adalah diri sendiri. Iya. Untuk jangan menunda pekerjaan. Terus juga bisa langsung mengelola data-data yang ada. Tapi kalau sekuritas dari sisi cuan pasti dapat. Artinya tetap stabil. Bahkan bisa stabil naik. Makanya minimal ada stabil lah gitu lah, stabil naik. nggak stabil sih Pak. Jadi benar-benar fluktuatif. Katakanlah misalnya di era pandemi keuntungan bisa sekian persen, tiba-tiba bisa turun, kemudian bisa naik lagi per bulan, itu tidak ada yang statis. Bisa bulan ini tiba-tiba bisa 125%, 200% dari bulan yang lalu, atau year to date misalnya dibanding tahun yang lalu di bulan yang sama, itu perbedaannya jauh. Gitu. Tapi bulan berikutnya bisa jadi dia turun lagi. Itu bukan karena naiknya harga itu ya? Kalau market itu kan semua banyak faktor. Oke. Jadi benar-benar kontrolnya itu ya by market. Karena kan dulu sempat kan 5.000-an ya, Iya. 4.000-an juga lagi di bawah. Iya. Ketika awal pandemi itu kan sampai dibuat session itu tiba-tiba auto halvingnya juga dibuat ada aturan khusus. Iya. Kalau sudah sampai turun sekian persen sudah freeze. Ya, sekarang kan sudah 6.500 sampai 7.000 ya. Waktu awal-awal pemerintah cukup khawatir sih dengan market. Iya, ya. Sampai ada perpendekan waktu trading. Jadi walaupun cuan tetap dapat, tapi tekanan bagi orang-orang yang kerja di sekuritas termasuk tinggi, terutama yang melayani customer ya Pak. Customer maupun juga penunjang ya. Iya, kalau customer itu kan semua serba mau cepat. Kenapa ini rekening saya belum jadi misalnya gitu kan? Kenapa saya ada masalah sedikit mereka sudah susah deh untuk Jadi pribadi-pribadi ya. Iya. Jadi banyak. Kalau ini kan satu kepala perusahaan. Apalagi kalau retail. Sama aja Pak, maunya cepet juga. Maunya cepet juga. Klien-klien sekarang juga maunya cepet. Iya. Apalagi kalau retail itu mereka gampang sekali untuk membandingkan dengan pemain di market yang sama gitu kan. Kenapa di sini seperti ini, di sana seperti ini gitu kan. Oh, nggak ada yang loyal customer, nggak ada ya. Tetap ada. Tetap ada sih. Jadi ya beragam ya Pak. Jadi dari customer itu yang baru-baru. Kadang justru customer yang investornya besar mereka nggak banyak tuntutan gitu. Nah kadang yang retail yang baru pertama kali coba, baru pertama kali main, udah merasa jadi investor rasanya wah gitu kan. Terus saya mau begini gitu kan. Jadi ya itu yang banyak berjuang sih di tim frontliner. Ya. Nah, jadi investor baru kadang-kadang yang minta dilayani ya. Ya mungkin belum terlalu paham ya Pak ya. Belum terlalu paham. Jadi mereka perlu edukasi yang baik ya, pendekatan. Oke. Nah, ini kita baru ini ya, coba sekarang dari Marsonnya dari Bang ini. Kurang lebih sih sama ya kayak Indra sama Ida ya. Jadi perubahan itu terasa pada saat awal pandemi itu di Maret 2020. Sedangkan nggak boleh masuk gitu ya. Iya harus WFA. Dan kalau di kan Bang 50% boleh masuk kan?
waktu itu? Sempat 25%, Bang. Sempat Sempat 25%. 25%. Jadi masing-masing beda sih, Pak. Jadi masing-masing perusahaan itu punya strategi. Saya tanya beberapa rekan di tempat lain, ada yang memang 50, ada yang 75, bahkan saat kita masih 50, mereka sudah 100% masuk, itu udah ada gitu. Jadi beda gitu, nggak bisa sama rata. Meskipun dari pemerintah kebijakannya apa harus berapa persen gitu ya, WFH gitu kan. Iya. Ya itu beda. Jadi sama juga kayak manajemen menentukan saat bulan Mei 2020 kalau nggak salah. Jadi kita harus freeze dulu untuk beberapa produk gitu kan. Nah saat itu tugas kita hanya maintain yang ada, portofolio yang ada, karena perubahan yang cukup drastis ya. Jadi itu per 3 bulan kita harus tanya perkembangan bisnis setiap klien gitu, setiap para nasabah seperti apa, ada progres apa gitu kan. Memang di saat kita freeze, masa-masa freeze itu ya cukup struggling tuh perubahan sistem kerja. Sama yang Indra bilang, harus ketemu orang, ya kita pun juga sama, nggak bisa kita hanya by phone kita percaya gitu, enggak. Bukan kita maksudnya nggak percaya mereka juga ya kan, menjaga hubungan baik itu kan sangat penting gitu. Memang kita harus datang, bukan karena kita nggak percaya, tapi kita juga bisa memberikan semangat gitu kepada mereka. Karena kalau di tempat saya ini kan memang berbagai sektor industri gitu, trading, manufaktur, pertambangan segala macam ada gitu. Jadi memang di saat ada yang down, ada juga yang naik gitu. Malah di saat keadaan sebelum pandemi normal, ini usaha biasa aja. Pada saat pandemi ada yang naik tinggi pun ada gitu. Yang drop juga banyak gitu kan. Ya tugas kita di situ untuk memanage mereka sih, memaintain mereka, gimana melihat perkembangan bisnis mereka gitu kan. Benar-benar menjaga hubungan yang baik lah. Berusaha supaya mereka tuh tetap usahanya tetap jalan. Nah di samping kita kerja juga, dokumentasi kita harus bagus, karena saat-saat kita nge-freeze itu saat-saatnya audit bergerak tuh, internal audit kita bergerak untuk perapian dokumen, udah zero toleransi untuk fraud gitu kan. Yang memang ya cukup berat, karena kita harus mengedukasi setiap nasabah juga yang harus ketemu sekarang harus online. Itu kan nggak gampang, kadang kita harus tantangan legalitas semua itu kan ada prosedurnya gitu. Memang kita harus edukasi mereka itu pelan-pelan, karena segmen di tempat saya itu nggak cuma perusahaan ya, kadang-kadang yang perorangan juga ada gitu loh. Ya disitulah kita harus pelan-pelan sih. Ya cukup perubahan yang kita rasakan tuh cukup besar. Kalau saya pribadi memang sampai saat ini di tempat saya itu masih setengah-setengah, masih bisa WFO gitu kan. Ya kalau saya pribadi ya nggak bisa, tetap harus datang sih gitu loh. Ya balik lagi gitu, untuk melihat gimana sih realnya perkembangan mereka gitu, sama kita saling memberi sharing lah. Itu juga cukup membantu ya untuk menguatkan mereka, karena mereka juga datang itu mereka butuh kita tuh jadi tempat curhat mereka juga tuh. Yang memang mereka sangat kaget kan, nggak cuma dari bank kan, ini kan jadi sebenarnya efek domino Pak. Ya tadi contoh salah satunya sektor sekuritas naik kan, muncullah trader baru gitu kan. Semua ya di perbankan juga sama gitu. Jadi ada yang memang drop. Saya contoh gini, ada satu perusahaan yang misalnya putarannya sebulan tuh 1 miliar, tiba-tiba masa pandemi tuh sampai 10 juta ada gitu. Yang turunnya tuh hampir nol kan gitu kan, dari 1 ke 10 gitu, 90% berarti kan dia itu kehilangan omset kan. Ya kita datang, kita memberi saran apa sih yang bisa kita support gitu kan. Kadang-kadang mereka juga curhat untuk bisnis mereka seperti apa, itu juga suatu support yang dibutuhkan lah saat itu gitu loh. Ya kita lebih banyak. Nah di samping kita harus memanage para nasabah, ya kita juga harus terapi di dalam juga, itu cukup berat ya. Kita harus udah nggak ada lagi, justru karena ada online itu ya, jadi kayak udah nggak ada jeda lagi ya. Kita seminar, ada meeting online itu bisa berjam-jam ya. Samping meeting itu kerjaan kita juga harus kelar. Gimana caranya? Orang mikir WFH enak ya, padahal enggak loh, malah makin ribet sebenarnya. Ribet itu karena ya kita harus kelar semua. Yang tuntutan manajemen ya kalian bisa WFH untuk menjaga
protokol kesehatan gitu kan, tapi di satu sisi ya kita tetap harus produktif. Nah itu kan yang memang bukan hal mudah sih, awal-awal bukan hal mudah gitu. Kalau WFO itu ada jamnya ya. Ya jadi WFH itu 24 bukan jam. masalah jam juga Pak, tapi lebih ke fokus. Kan kita dulu kan fokus kita udah terbagi. Banyak hal yang kedistrak gitu kan. Ya di situ sih ya cukup apa ya, cukup berat gitu. Kalau ngomong susah dari tahun dari tahun 2013 juga bilang ekonomi susah, ini susah ya. Ya sekarang semua sama rata gitu kan. Iya, iya. Ya tapi saya sendiri ngalamin ada yang memang tadi salah satu perusahaan ada yang drop sampai mungkin 70-80% ada. Ada yang biasanya sepi malah dia naik daun gitu. Ada juga Pak gitu. Ya memang unpredictable lah. Jadi ya di sini memang kita bisa melihat gitu. Buat nanti ke depan kita buat report setelah pandemi ini udah menurun, kira-kira target pasar mana nih yang bisa, industri mana yang bisa kita dapatkan lagi gitu untuk kita approach lebih jauh lagi kan. Nah itu sih memang tugas kita lah dari awal ini. Jadi sampai sekarang. beratnya Mars ini ada 2 poin. Pertama, perubahannya dari kantor. Ya. Jadi terus yang kedua, kita harus manage juga di luar. memanage Betul. orang-orang customer Kita ini sebagai jembatan lah. Kita harus manage menjaga hubungan baik dengan para nasabah gitu. Mereka kan. merasa kayak nggak ditekan ya. Ya jadi ya untuk menghilangkan image itu loh. Nggak ada yang image kita menekan mereka lagi susah, enggak. Tapi lebih mensupport kita cari solusinya apa gitu yang terbaik saat seperti ini gitu kan. Tapi customer pada waktu itu kalau misalnya mereka kesulitan, mereka kebanyakan cerita apa adanya ya. Tergantung Pak. Nah itu tergantung masing-masing pribadi. Ada yang nggak mau ribet, maksudnya ada yang nggak mau ribet ya udah tahu ribet hanya sebatas kita ngomong bisnis sudah. Tapi ada yang memang kalau saya pribadi ya kita ngomong lama itu semakin lama semakin ketahuan. Maksudnya ketahuan tuh dia semakin terbuka. Apa sih permasalahannya? Kita tahu ya bisnis susah ya susah. Cuman apa yang bisnis susah itu apa kan banyak gitu kan. Dan itu kan nggak bisa cuma sekali 2 kali kita berkunjung, kita visit itu nggak bisa. Cuman memang maksudnya harus beberapa kali kita datang gitu sampai mereka nyaman dan mereka terbuka. Oh ini loh cerita saya. Nah di satu ya tugas saya membantu mereka sebagai advisor mereka gitu kan. Apa sih yang bisa saya support dari sisi apa gitu kan. Kita bisa brainstorming gitu sama-sama setiap ya di situ menurut saya kalau itu strategi saya pribadi untuk menjaga mereka ya supaya mereka juga nyaman gitu ke depan karena kita berbicara bisnis bukan pada saat ini, jangka panjang ya, jangka panjang. Saat ini mungkin kita dia lagi susah, kita tinggal 2 tahun ke depan 3 tahun ke depan mereka mulai recover lagi, mulai bertumbuh lagi ya kan, siapa yang mereka cari gitu kan. Betul gitu loh. Jadi ya itu hal yang menurut saya hal positif sih. Positifnya saya jadi banyak belajar juga gitu kan dengan perubahan-perubahan yang ada karena saya megang itu kan nggak cuma satu sektor doang, berbagai macam yang memang ada aja gitu permasalahannya gitu kan. Ya situ positifnya ya sisi yang lainnya dibilang negatif ya enggak, kita memang karena yang saya rasakan bukan cuma saya doang gitu kan, semua gitu, semua berbagai industri yang masih kerja gitu kan. Ya mereka harus bisa beradaptasi dengan kondisi ya fleksibel hour ini yang kita bilang itu sebagian WFO gitu kan. Nggak peduli mereka soal anak saya lagi nggak ada yang jaga nih segala macam, nggak bisa kerja, nggak bisa, kita nggak bisa bilang gitu. Kita ya memang ya harus kelar kerjaan gitu kan. Mereka nggak minta secara langsung, tapi ya sebenarnya kita juga tahu gitu tugas kita apa, kewajiban kita apa itu sih. Jadi memang dari tekanan pekerjaan itu yang membuat kita harus mengalami perubahan ya. Kalau tadi saya lihat ini benang merahnya dalam pandemi kemarin itu kayak Marson mau nggak mau jadi harus belajar juga mengerti customer dan bagaimana menolong dia untuk bisa lebih berkembang lagi. Itu kan mau nggak mau nggak lagi harus surus bang aja kan? Iya betul. Itu kita juga harus nolong diri kita sendiri Pak. Gini loh, tekanan itu ada bukan cuma hal kerjaan. Pada saat WFH itu kita nggak bisa mengabaikan yang namanya utang rumah. Ada anak di situ, ya kan? Yang itu nanti sebentar saya yang berikutnya ini ya. Ini pekerjaan di pandemi ini bagaimana dengan rumah nih? Ya maksudnya dari situ pun kita harus belajar, kita harus pintar-pintar menolong diri kita sendiri gitu. Dengan cara apa? Kalau saya pribadi melihat hal yang positif, segitu banyak hal negatif, ya bagaimana kita bertani, kita harus berusaha untuk memfokuskan pandangan kita untuk melihat hal yang positif gitu loh, untuk tetap berjalan karena bagaimanapun bisnis harus tetap bertumbuh. Itu tuntutan manajemen gitu. Nggak ada istilah
oh pandemi mereka gaji kita gitu kan, kita leha-leha nggak ada, tetap harus bertumbuh gitu kan, tinggal ditarik ya bertumbuhnya berapa gitu, tetap harus bertumbuh ya kan. Jadi itu ya, jadi walaupun ada tantangan tetap jangan lihat itu masalah ya, tapi ya ini kalau saya pribadi ya, maksudnya kan bagaimana cara menghadapi kan masing-masing beda ya, kita nggak tahu. Ada WFA kayak Indra tadi bilang ya sulit, benar sulit gitu, kita memang butuh data. Tapi tantangan kan? dari dalam rumah bagaimana ini dengan WFA, dengan tekanan? Ya ini kita memang apa ya, balik lagi pada saat masa-masa peralihan tuh cukup sulit membagi waktu ya, membagi waktu. Saya sih betul masih ketolong sama istri saya gitu kan, dia masih banyak yang lebih berkorban untuk jaga anak gitu kan. Saya juga bilang untuk kasih pengertian ya, kerjaan saya cukup sulit karena kalau bisa sebenarnya bisa, cuman saya sendiri nggak nyaman untuk menutup mata, dibuat simpel bisa gitu. Oh saya telepon enak gitu kan, gimana pernah bisnis segala macam ngobrol, tapi saya lebih enak tuh kita datang, kita ngobrol. Jadi itu bukan hanya sekedar ngomong bisnis gitu, banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita saling sharing, dan mereka juga berbeda Pak. Kita ngomong di telepon sama ketemu itu beda. Lebih. Tapi waktu ketemu itu selalu pakai antigen gitu. Enggak, tapi awal kita harus jadi masih waktu awal 2020 nggak gampang sih. Mereka juga takut untuk ketemu karena waktu ini ya Delta ya. Ya ketemu pun kita memang cukup harus apa ya, jaga jarak lah. Maksudnya nggak yang memang nggak seperti biasanya gitu kan. Tapi ada gitu beberapa yang mau ketemu ikut ketemu gitu. Tetap jaga protokol sih. Oh gitu ya. Nah jadi dari rumah istri sangat mendukung ya. Ya, jadi kita cukup ya kerjasama lah. Maksudnya kalau ada urusan keluarga ya dia cukup membantu gitu kan. Untuk jaga anak juga gitu kan. Mana yang lebih berat, rumah atau pekerjaan? Sama aja sih, tergantung dari sisi yang mana gitu kan. Nggak usah dilihat mana yang lebih berat gitu kan. Itu memang dari kita jalanin kan. Maksudnya udah nggak bisa lihat yang mana yang lebih berat gitu kan. Karena kalau kita mikir gitu mah lelah Pak. Kita jangan gini cukup menguras energi ya. Energi itu kan kita fisik, tapi lebih ke menguras pikiran nih, kita harus ngapain. Kalau dari Marso sendiri butuh self healing nggak nih? Healing, kalau saya healingnya ya apa ya, ada saat dimana saya sangat pengen cepet-cepet hari Sabtu, biasanya enggak juga gitu. Maksudnya lebih pengen ya udahlah gitu kan, nggak mikirin hal lain gitu kan, cukup santai. Jadi selalu pakai butuh tidur sebenarnya. Selalu pakai modul TGIF ya. Ya dulu kan biasa aja gitu kan, maksudnya ya, It's Friday. Oh my God, it's Monday. Ya, udah masuk Senin berubah lagi gitu kan. Ya kalau saya butuh istirahat aja sih. Kadang-kadang ya. Iya, tapi kita di rumah juga nggak enak Pak. Tetap memang butuh ada aktivitas gitu. Nggak bisa, ya butuh ada mesti kayak ya butuh aktivitas lah. Cuman diimbangin gitu. Gimana caranya kita harus diimbangin. Ya, bagaimana kalau dari Marso sendiri udah pekerjaannya banyak, di kantor dia dituntut banyak, terus sampai di rumah harus juga memperhatikan istri dan anak. Bagaimana mengaturnya? Itu kan juga tekanan juga ya, sendiri. Itu caranya tadi saya melihat hal yang positifnya aja. Gimana caranya bisa untuk melihat di setiap hal-hal yang mungkin mencondongkan ke arah negatif ya, saya bisa untuk endingnya kita harus positif gitu. Ya kita tetap jalanin Pak. Mau gimana gitu kan? Mau gimana caranya? Kalau saya pribadi ya saya harus jalanin gitu. Pernah nggak ada ketegangan dalam rumah? Sejauh ini ketegangan dalam hal apa nih ya misalnya? Ya misalnya pulang istri kan butuh waktu, butuh istirahat juga. Oh ya pasti ada. Gitu. Biasanya kalau sumbu-sumbu pendek kalau capek itu pasti ada. Ya. Kalau sama-sama capek ada. Cuman kadang-kadang ya kita cepat sadar sih. Maksudnya, oh ini lagi capek, kita capek. Tinggal siapa yang cepat sadar duluan yang mau mengalah. Karena capek juga. Kalau udah di luar capek, ribut itu juga ngurus tenaga Pak. Ya, jadi ya ada jedanya lah. Kita bikin jeda. Jadi ya pakai jurus ya. Sing waras orang Jawa bilangnya yang waras ngalah aja deh gitu. Yang ngalah nggak waras ya. Ya masih waras. Ya, tapi ini menarik ya. Jadi dari Marso kan sendiri ada tekanan-tekanan yang walaupun nggak terlalu nampak gitu lah. Tapi ada tekanan-tekanan yang cukup berat juga, baik di kantor maupun di rumah gitulah. Aktivitas internal keluarga kan tetap seperti biasa seharusnya. Cuman kan
eksternal itu di luar kan yang membatasi. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan. Kalau dari pihak luar, dari eksternal nggak bisa ngikutin, ya kita harus ngikutin yang di luar gitu kan. Seperti apa gitu. Emang kita harus pikirkan gitu loh. Nggak bisa gimana ya. Kita mengeluh juga cuma. Bagaimana dulu waktu kena COVID itu? Wah itu ya kita sampai bilang ya, kalau ngomong kerja ya, selama kita masih bisa sadar, kita masih bisa lihat laptop itu ngakunang-kunang, tetap masih jalan gitu. Karena gini loh, iya karena bukan apa ya, ya mungkin kita ada waktu untuk istirahat ya, mungkin karena kita juga nggak tenang. Kita bisa share lebih lagi. Karena kerjaan kita kan nggak yang kelar tuh, nggak, tetap ada ngutang gitu kan, kita harus bereskan, betul nggak? Kalau dia juga gitu kan, kita nggak bisa, biarpun delay itu berapa lama, ya kita harus bayar utang itu, gitu kan. Hampir sebulan saya kurang lebih di rumah itu ya, sama udah mulai recover ya. Untungnya ya pada saat itu saya udah bereskan beberapa kerjaan untuk sebulan 2 bulan ke depan. Pada saat saya kena COVID itu Delta ya, bulan Juli kalau nggak salah. Juli itu saya kena, nggak terlalu banyak utang saya, jadi masih bisa dikejar lah, nggak terlalu ini gitu. Iya, untung waktu itu anak nggak kena ya. Ya puji Tuhan sih di situ saya sekeluarga kena, anak masih sehat-sehat aja gitu kan. Iya itu ajaib itu. Ya. Oke. Dari sendiri bagaimana pengalamannya dengan tantangan dalam keluarga? Ya tentu kan single ya. Tapi bagaimana ada kan nih tantangan dalam keluarga, tantangan dengan diri sendiri, atau misalnya me time-nya bagaimana, atau apa perlu self healing atau bagaimana? Kalau saya pribadi sih nggak terlalu banyak menghadapi challenge masalah WFH gitu ya Pandi ya. Karena kan dari sisi tanggung jawab kebanyakan WFO. Jadi mungkin kalau melihat ini dari kacamata secara di luar kali ya. Jadi kalau bicara mengenai WFH gitu, sebenarnya ada pro dan kontra, ada benefit, ada juga discourage-nya. Jadi kalau saya pribadi melihat ada teman-teman yang diuntungkan dan bahkan produktivitasnya lebih tinggi. Contohnya mereka yang misalnya selama ini travel time-nya panjang. Yang misalnya harus berangkat dari kantor jam 5 atau jam 6 gitu kan. Dengan adanya kebijakan WFH, mereka punya waktu lebih berkualitas. Oke. Sekalipun kadang ada yang bilang, iya nih kerjanya lebih nggak mengenal waktu gitu. Tapi ya balik lagi ke tugas dan tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau mereka yang memang kadang ada yang fisiknya juga lemah, kalau pergi seminggu full bolak-balik dengan perjalanan yang jauh, tapi dengan adanya kebijakan WFH, justru mereka jarang sakit gitu kan, produktivitasnya lebih baik gitu. Nah sebenarnya bicara tentang WFO ini, disinilah menurut saya integritas seseorang karyawan itu bisa dinilai. Memang ada misalnya perusahaan yang udah jelas bekerja based on target. Ada juga yang hanya rutin operasional, karena kan beda-beda kan tugas dan tanggung jawab. Ada yang memang tidak ada target harian atau tidak ada target bulanan, tapi yang penting ada juga yang bahkan dengan dia harus WFH, bahkan dia nggak tahu harus ngerjain apa gitu. Ada yang tidak dikontrol dengan pasti gitu. Saya sempat bicara dengan salah satu owner sebuah perusahaan, dia bahkan tidak percaya dengan stafnya yang bekerja WFH. Bahkan dia bilang, nggak berlaku deh, kalau WFH itu tuh mereka pergi kemana-mana gitu kan, jalan ke mall, bahkan perusahaan itu sampai menerapkan kebijakan kalau WFH harus share log gitu kan, supaya bisa dilacak ada di mana dia posisinya gitu kan, kemudian berapa jam sekali absen gitu kan, saking kalau share log itu bisa curang juga ya, handphonenya ditinggal gitu. Ya itu, jadi trust ke karyawan itu jadi benar-benar karena saking kurangnya trust itu sampai ada kebijakan-kebijakan yang sampai memberikan laporan harian atau seperti apa gitu. Tapi di satu sisi ya untuk khususnya buat anak-anak Tuhan lah ya, di sini justru kita membuktikan integritas diri kita, diawasi ataupun tidak, di rumah ataupun di kantor. This is my responsibility gitu kan. Saya dibayar, saya bekerja, saya mendeliver tanggung jawab saya dengan baik sekalipun saya di rumah. Gitu kan. Nah ini terakhir ini bagus ini. Jadi artinya justru dengan pandemi kemarin itu tantangan WFO atau WFO bukan masalahnya kita apa yang kita kerjakan, tapi tanggung jawab kita, integritas kita yang kita pertaruhkan. Kita memang layak nggak dipercaya oleh perusahaan atau tidak nih, layak nggak diberikan kepercayaan lebih lagi gitulah.
Kalau di dunia kerja nih kelihatan kok orang-orang yang loyal sama enggak tuh kelihatan. Maksudnya yang karyawan-karyawan yang loyal sama kantornya gitu loh istilahnya. Kan beberapa teman juga kan banyak yang dirumahkan gitu kan, yang tempat kerja di tempat lain gitu ya, banyak yang memang harus dia gimana ya, nah itu maksudnya yang mendorong mereka apa yang harus saya lakukan gitu kan. Kacamata saya melihat efek dari pandemi itu, pertama ya perubahan terjadi sewaktu-waktu. Untuk kita bisa survive, kita harus punya sikap yang adaptif. Jadi benar-benar bisa berespon dengan cepat, menyesuaikan diri terhadap perubahan.